Halo semua. Saya sering mendapatkan komentar dari orang-orang yang memberikan saran untuk tidak membahas agama lain. Saya juga sering mendapatkan komentar dari orang-orang yang berkata, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terus terang, saya setuju dengan saran dan pendapat teman-teman. Sebenarnya saya juga tidak ada masalah dengan apapun yang dipercaya oleh umat muslim. Menurut saya, jika Nabi Isa memang beneran tidak mati disalibkan dan langsung naik ke surga, itu bagus untuk dia. Tetapi hal itu tidak ada urusannya dengan saya. Terus terang, saya tidak peduli dengan Nabi Isa. Karena bagi saya, dia bukan siapa-siapa. Bagi saya pribadi, Nabi Isa yang ada di Al-Quran itu bukan Yesus Kristus. Karena Nabi Isa dan Yesus Kristus mempunyai silsilah keluarga yang berbeda. Nabi Isa dan Yesus Kristus mengajarkan dan melakukan berbagai hal yang berbeda. Dan akhir kisah hidup Nabi Isa dan Yesus Kristus juga berbeda. Saya sama sekali tidak tertarik dengan karakter Nabi Isa yang mengorbankan orang lain mati disalibkan supaya dirinya selamat. Tetapi saya sangat tertarik dengan karakter Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya mati disalibkan supaya banyak orang lain yang selamat. Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah tokoh nyata yang beneran ada dan tercatat di dalam sejarah. Tetapi saya tidak tahu apakah Nabi Isa itu adalah tokoh nyata atau tokoh dongeng. Jika kita sepakat bahwa Nabi Isa bukan Yesus Kristus, maka kita sudah tidak ada masalah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi menjadi masalah bagi saya, ketika ada teman-teman muslim yang berkata bahwa Nabi Isa adalah Yesus Kristus, lalu mengklaim bahwa Yesus Kristus tidak mati disalibkan, dengan dalil Al-Quran Surah 4 ayat 157. Terus terang, sebenarnya saya juga malas membahas Al-Quran, karena Al-Quran sama sekali tidak penting bagi saya. Tetapi sebagai penganut agama, yang dibahas dengan keliru oleh umat muslim dan Al-Quran, saya terpaksa harus membahas apa yang menjadi masalah di dalam Al-Quran Surah 4 ayat 157, untuk menjawab segala pertanyaan dan tuduhan terhadap agama saya. Jadi bukan saya yang duluan cari gara-gara membahas Al-Quran, tetapi umat muslim dan Al-Quran yang duluan membahas agama saya. Saya hanya menjawab dan membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya tahu bahwa teman-teman yang muslim adalah umat yang gampang tersinggung dan punya kebutuhan khusus untuk diakui. Jadi sebelum saya mulai, saya mau minta maaf duluan jika apa yang saya sampaikan melukai hati teman-teman. Tetapi saya terpaksa harus melakukan apa yang harus saya lakukan demi melindungi agama dan saudara-saudara seiman saya dari segala tuduhan. Oleh karena itu, pada video ini, saya terpaksa harus membuktikan bahwa Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah, jika Nabi Isa yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Kalau kamu merasa bahwa diri kamu tidak cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah, silakan tutup video ini sekarang. Karena video ini bukan untuk anak kecil yang tidak mampu menerima kenyataan bahwa dirinya salah. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca dulu, Al-Quran Surah 4 ayat 157, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kurung kami menghukum pula mereka, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak dalam kurung pula menyalibnya. Tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah, orang yang menurut mereka menyerupai dalam kurung Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, dalam kurung pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dalam kurung jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, seperti yang saya katakan di awal, saya tidak ada masalah jika Nabi Isa yang dimaksud bukan Yesus Kristus. Tetapi akan menjadi masalah jika Nabi Isa yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Pertama kita mulai dari latar belakang sejarah dulu. Yesus Kristus adalah orang Yahudi yang hidup di daerah Yudea pada abad pertama. Bukti-bukti sejarah bahwa benar-benar ada orang yang bernama Yesus ditulis oleh para sejarawan abad pertama. Baik oleh murid-murid Yesus sendiri dan oleh orang-orang yang bukan murid Yesus. Yesus bahkan tercatat oleh orang-orang yang merupakan musuh-musuh Yesus.
Ini membuktikan bahwa Yesus adalah tokoh nyata. Manusia sungguhan. Bukan tokoh dongeng. Dan satu hal yang semua sejarawan sepakat sampai hari ini, adalah Yesus Kristus mati di salib, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tetapi 600 tahun kemudian, nun jauh di Arab, ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu, secara langsung dari Allah, tetapi melalui malaikat Jibril, berkata bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Ini aja, seharusnya cukup untuk membuat kita berkata, bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran, tidak bisa disebut catatan sejarah. Hal ini, seperti pada tahun 2500 nanti, nun jauh di Afrika, ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu, secara langsung dari Tuhan, tetapi melalui makhluk gaib. Berkata bahwa Soekarno tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagi orang-orang yang percaya buta, bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan, Soekarno tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, adalah kebenaran. Tetapi bagi kita yang tahu sejarah, kita tahu benar, bahwa itu sama sekali bukan kebenaran. Kita akan berkata, bahwa orang itu sedang menghayal, berimajinasi, mengarang dongeng, membuat fitnah, atau menyebarkan berita bohong. Dan kita akan berkata, bahwa orang-orang yang percaya, bahwa Soekarno tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, adalah orang-orang dungu, yang buta sejarah. Kenapa kita berkata begitu? Karena kita punya banyak bukti sejarah, bahwa Soekarno memang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan karena orang yang berbicara bahwa Soekarno tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, adalah orang dari antah berantah, sekian ratus tahun kemudian. Dan hanya berdasarkan bisikan yang tidak jelas. Begitu juga kita punya banyak bukti sejarah, bahwa Yesus Kristus memang pernah mati disalibkan di Yudea. Dan orang yang berbicara bahwa Yesus tidak disalibkan, adalah orang yang non jauh di Arab, 600 tahun kemudian, dan hanya berdasarkan bisikan. Jadi, secara ilmu sejarah, Al-Quran Surah 4 ayat 157, tidak bisa dipercaya. Nah, sekarang kita tidak berbicara tentang sejarah. Kita berbicara tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu sendiri. Al-Quran Surah 4 ayat 157 berkata, bahwa mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan dia, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menyerupai. Jadi menurut ayat ini, semua saksi mata dan sejarawan, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, dan para murid, telah tertipu. 600 tahun kemudian, baru Allah menyingkapkan bahwa mereka semua tertipu, kepada satu orang Arab, yang tidak ada urusannya. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang membuat orang yang diserupakan untuk menggantikan Isa itu? Setahu saya, semua muslim akan menjawab, Allah. Allah yang telah membuat orang yang diserupakan, mati dibunuh menggantikan Isa. Nah, sekarang kita menganalisa semua kemungkinan. Mungkin Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah, mungkin Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar. Jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar, maka Allah telah menipu semua orang, selama 600 tahun. Lalu baru jujur kepada satu orang, di Arab, 600 tahun kemudian. Bagi saya, hal ini tidak masuk akal. Karena tidak ada motivasi atau alasan yang masuk akal, kenapa Allah melakukan hal itu? Kalau Allah memang berniat untuk menyingkapkan, bahwa sebenarnya Yesus tidak mati disalibkan, seharusnya yang diberitahukan adalah murid-murid Yesus. Kenapa tidak beritahu kepada murid-murid Yesus, atau setidaknya kepada orang Yahudi, atau orang Romawi? Kenapa kepada orang Arab, yang tidak ada urusannya, dan telat 600 tahun kemudian? Lalu menyuruh orang Arab itu, untuk berperang melawan orang-orang, yang tidak percaya bahwa Yesus tidak mati disalibkan. Jadi sebenarnya hal ini sama sekali tidak masuk akal. Tetapi kita berandai-andai aja, jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar. Jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar, maka Allah telah menipu semua non-muslim, sejak abad pertama. Bagaimana jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah? Jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah, berarti Allah telah menipu semua umat muslim, sejak abad ke-7, sampai sekarang. Jadi, entah Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar atau salah, Allah tetap telah menipu. Perbedaannya jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar atau salah, hanya Allah menipu siapa.
Jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar, berarti Allah menipu semua orang non-Muslim. Jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah, berarti Allah menipu semua orang Muslim. Pertanyaannya, apakah kamu mau punya Tuhan yang bisa menipu? Saya sih tidak mau punya Tuhan yang bisa menipu. Karena jika dia bisa menipu orang lain, berarti dia bisa menipu saya juga. Saya maunya punya Tuhan yang bisa saya percaya. Nah, kita sudah membahas semua kemungkinan jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar atau salah. Sekarang kita akan membuktikan, sebenarnya Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar atau salah. Untuk berkata bahwa Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar, seharusnya tidak ada satupun kalimat yang bisa dibuktikan salah. Tetapi kenyataannya, ada banyak kalimat di dalam satu ayat ini yang bisa dibuktikan salah. Yang pertama, Al-Quran Surah 4 ayat 157 menyatakan bahwa orang-orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Kenyataannya, dari zaman dulu sampai detik ini, tidak ada satu orang Yahudi pun yang berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Silakan teman-teman cari di seluruh dunia, di sepanjang zaman. Apakah ada orang Yahudi yang berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah"? Ingat, Al-Quran Surah 4 ayat 157 bukan berkata, ada orang Yahudi yang berkata begitu. Tetapi Al-Quran Surah 4 ayat 157 berkata, mereka, orang-orang Yahudi, berkata begitu. Artinya, Al-Quran Surah 4 ayat 157 menggeneralisasi bahwa semua orang Yahudi berkata begitu. Tetapi kenyataannya, tidak ada satupun orang Yahudi yang berkata begitu. Hal kedua, yang jelas-jelas membuktikan Al-Quran Surah 4 ayat 157 salah, adalah tuduhan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak yakin tentang siapa yang dibunuh itu, dan selalu dalam keraguan. Kenyataannya, tidak ada orang Yahudi dan Nasrani yang tidak yakin tentang siapa yang disalibkan. Orang Yahudi dan Nasrani sepakat, tanpa keraguan sedikitpun, bahwa yang disalibkan adalah Yesus orang Nazaret. Bahkan orang Romawi juga sepakat, tanpa keraguan sedikitpun, bahwa yang disalibkan adalah Yesus orang Nazaret. Buktinya adalah catatan-catatan sejarah dari para murid Yesus, orang Yahudi, dan orang Romawi. Tidak ada satupun catatan sejarah yang meragukan kematian Yesus disalib. Hanya Al-Quran Surah 4 ayat 157 yang meragukan kematian Yesus disalib. Kenyataannya, hanya Muslim yang tidak yakin tentang siapa yang disalibkan. Dan kenyataannya, hanya Muslim yang mengikuti prasangka belaka bahwa yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Tidak ada kejelasan dari Al-Quran tentang siapa yang sebenarnya disalibkan menggantikan Isa. Al-Quran hanya berkata bahwa yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Tetapi tidak jelas siapa orang itu. Siapa yang menggantikan Isa, hanya ada di dalam tafsir. Yang artinya, itu adalah pemikiran atau prasangka dari orang-orang yang berusaha menjelaskan isi Al-Quran yang kurang jelas itu. Teman-teman silakan buktikan sendiri. Tanya ke orang-orang Yahudi, atau Nasrani, atau siapapun juga. Apakah mereka ragu bahwa yang mati disalibkan adalah Yesus orang Nazaret? Hasil yang akan teman-teman dapatkan adalah hanya Muslim yang ragu bahwa yang mati disalibkan adalah Yesus. Ada sebagian Muslim yang menolak konsep orang yang diserupakan menggantikan Yesus, karena hal itu bertentangan dengan doktrin Islam itu sendiri. Salah satu penyebab Islam menolak penyaliban Yesus adalah karena Islam menolak penebusan dosa. Hal ini ada di dalam Al-Quran Surah 6 ayat 164 dan Al-Quran Surah 53 ayat 38. Maksudnya begini. Islam menolak Yesus disalibkan untuk menggantikan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Atas dasar apa Islam menerima, ada orang yang disalibkan untuk menggantikan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada Yesus? Entah menurut kamu Yesus berdosa atau tidak, dan orang yang menggantikan Yesus itu berdosa atau tidak. Ada orang yang seharusnya tidak disalibkan, tetapi dia disalibkan untuk menggantikan Yesus? Itu bertentangan dengan doktrin Islam itu sendiri. Pesan moral apa yang disampaikan oleh Al-Quran Surah 4 ayat 157? Ada orang yang seharusnya tidak mendapatkan hukuman mati disalib, tetapi akhirnya mendapatkan hukuman mati disalib, demi Nabi Isa bisa lolos dari hukuman mati disalib, dan naik ke surga.
Kalau kamu bisa menerima pesan moral seperti itu, kenapa kamu tidak bisa menerima pesan moral bahwa Yesus mati disalibkan, supaya kamu bisa lolos dari hukuman neraka? Selain itu, ada lagi sebagian umat Muslim yang ragu apakah benar Nabi Isa tidak pernah mati. Ada sekelompok Muslim yang percaya bahwa Nabi Isa pernah mati, dan ada sekelompok Muslim yang percaya bahwa Nabi Isa tidak pernah mati. Dalil kelompok Muslim yang percaya bahwa Nabi Isa pernah mati adalah karena jika percaya Nabi Isa tidak pernah mati, hal itu bertentangan dengan Al-Quran Surah 5 ayat 117 dan Al-Quran Surah 19 ayat 33. Jadi, setidaknya ada dua hal yang membuktikan bahwa Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah. Yang pertama, adalah tidak ada orang Yahudi yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Yang kedua, adalah tidak ada orang yang ragu bahwa Yesus mati disalibkan, kecuali Muslim. Seperti yang telah kita bahas di awal, jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar, maka Allah telah berhasil menipu semua non-Muslim. Sehingga Yesus Kristus yang sebenarnya tidak mati disalib, dikira mati disalib. Sedangkan, jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah, maka Allah telah berhasil menipu semua Muslim. Sehingga Yesus Kristus yang sebenarnya mati disalib, dikira tidak mati disalib. Sekali lagi saya mohon maaf, jika apa yang saya sampaikan menyakiti hati teman-teman. Saya inginnya berkata, bahwa Allah telah berhasil menipu semua non-Muslim, supaya teman-teman merasa senang. Tetapi dengan adanya dua bukti, bahwa Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah, saya harus berkata, bahwa kalau kita mau jujur, kesimpulannya adalah Allah berhasil menipu semua Muslim. Tentu saja, ini jika teman-teman yang Muslim masih ngotot, berkata bahwa Nabi Isa, yang dimaksud Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu, adalah Yesus Kristus. Kalau teman-teman berkata, bahwa Nabi Isa bukan Yesus Kristus, berarti belum tentu Allah menipu Muslim atau non-Muslim. Sekarang tinggal pertanyaannya, siapakah Nabi Isa? Apakah dia tokoh nyata? Atau tokoh dongeng? Kalau Yesus Kristus, saya tahu dengan pasti, bahwa dia adalah tokoh nyata, yang lahir di Bethlehem, hidup di Yudea, dan mati disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, pada abad pertama. Tetapi mengenai Nabi Isa, saya mohon maaf, jika saya tidak tahu, apakah dia adalah tokoh nyata, atau tokoh dongeng, hasil karangan orang Arab, pada abad ke-7. Semoga dia bukan tokoh dongeng. Karena jika Nabi Isa adalah tokoh dongeng, hayalan orang Arab pada abad ke-7, berarti teman-teman seperti percaya bahwa Doraemon benar-benar telah diutus kepada Nobita. Dan mereka diberikan mujizat yang nyata oleh Tuhan untuk terbang menggunakan baling-baling bambu. Saya berharap teman-teman sudah cukup dewasa untuk mengetahui yang mana sejarah dan yang mana dongeng. Dan saya berharap teman-teman sudah siap untuk menerima kenyataan, bahwa apa yang kamu percaya selama ini, ternyata hanya dongeng. Kita tidak akan masuk surga, karena percaya buta kepada dongeng, yang dianggap sebagai sejarah. Dan kita tidak akan masuk neraka, karena sudah sadar, bahwa dongeng bukan kenyataan sejarah. Oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita.